hari ini adalah jam di mana kita sepakat mau belajar kebenaran firman Tuhan. Firman yang akan mendewasakan kehidupan rohani kita sebagai orang-orang percaya di lingkungan kerja tempat kita, yaitu Saga Group. Dan sore hari ini kita mau mempelajari tema firman Tuhan, bekerja dengan excellent. Dan mari kita mau satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat kesempatan yang Tuhan berikan melalui manajer Saga, di mana di tengah kesibukan kami ada waktu dalam pembinaan rohani. Biarlah pada sore hari ini Engkau menjamah setiap pribadi kami, hamba yang menyampaikan kebenaran firman maupun kekasih-kekasih para sahabat yang bergabung di dalam kelompok belajar kebenaran firman, pendalaman Alkitab di sore hari ini. Biar kiranya Roh Kudus menaungi kami, membuat kami dapat memahami firman yang dibahas dan mengaminkan firman itu, menyimpan dalam hati kami, merenungkan siang malam, menjadi pedoman di dalam kami bekerja. Kami siap diberkati dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Minggu lalu kita sudah membahas bagaimana kerja sama tim. Dan dalam tim itu ada pribadi-pribadi yang diikat dalam satu kelompok tugas yang dipercayakan perusahaan. Nah, kalau setiap pribadi ini memahami tugasnya dan setiap pribadi menjadi orang-orang yang bekerja dengan hasil yang memuaskan, dengan sangat luar biasa, maka tiap pribadi berkumpul dalam satu bidang pekerjaan akan menghasilkan hasil kinerja yang luar biasa. Bukan saja mencapai target, tetapi bisa melampaui target yang diminta perusahaan. Nah, hari ini bagaimana kita menjadi pekerja-pekerja yang excellent. Nah, saudara lihat Kolose 3 ayat 17. Maaf, bacaan kita hari ini Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ingat acuan kita Kolose 3 ayat, betul, ayat 17 ya. Ayat Alkitab yang kita bahas untuk menjadi dasar menjawab pertanyaan bagaimana orang percaya, saudara saya yang mengaku orang percaya, pengikut Kristus bekerja. Bekerja yang seperti apa sih? Apa sih bedanya kita dengan orang-orang yang di luar Kristus dalam bekerja? Nah, Kolose 3 ayat 17 tadi mengajar saudara dan saya, jika kita bekerja dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana secara lebih spesifik prinsip-prinsip kita dalam bekerja. Bagaimana kita bekerja sehingga pekerjaan kita berkenan kepada Tuhan Yesus dan orang lain melihat Yesus pada waktu kita bekerja. Nah, perbedaan yang pertama kita dengan orang-orang di luar sana. Kita bekerja, ya, kita melakukannya dengan rasa syukur. Kita mengerjakannya dengan memegang prinsip-prinsip yang ditanamkan di perusahaan ini. Kita benar-benar secara spesifik memahami aturan-aturan di lingkungan kerja kita, dan itu kita lakukan dalam bekerja. Lalu perbedaan kita dengan yang di luar sana, selain kita disiplin mentaati peraturan di perusahaan, yang kedua, pada waktu kita bekerja, orang bisa melihat Kristus dalam hasil pekerjaan kita. Wow, jadi saudara bekerja bukan, misalnya Anton, dia sarjana ekonomi, dia di kasir, hasil kerjanya luar biasa karena dia sarjana ekonomi. Itu untuk orang pada umumnya, tapi untuk saudara dan saya, Anton bekerja sebagai
kasir, dia backgroundnya sarjana ekonomi, dan terlihat dia orang yang takut akan Tuhan. Dia bekerja dengan teliti sehingga tidak ada kebocoran keuangan dan lain sebagainya. Nah, itu bedanya. Orang bisa melihat saudara bekerja dengan takut akan Tuhan, berbeda dengan yang lain. Mungkin hanya takut akan bos, takut akan manajer, sehingga ketika manajer tidak ada, pengawas tidak ada, bekerja serampangan. Bedanya saudara, saya, dan mereka yang lain. Kita bekerja dengan rasa syukur. Kita bekerja dengan mengacu pada prinsip-prinsip di dalam perusahaan kita lakukan, kita taati. Dan kita bekerja dengan takut akan Tuhan. Sehingga hasil kerja kita melebihi kesarjanaan kita, melebihi disiplin ilmu kita. Karena kita bekerja didorong dengan rasa takut akan Tuhan. Lalu saudara perhatikan mengapa demikian? Sebab kita belajar ya bahwa manusia itu diciptakan serupa dengan gambar Allah. Dan kita meneladani bagaimana Allah bekerja. Wah, saudara mungkin bertanya, kapan Allah bekerja? Ketika Allah menciptakan dunia ini dari yang tidak ada menjadi ada. Dan hasil kerjanya selalu dikatakan Allah melihat semua yang diciptakannya itu baik adanya. Tetapi ketika Allah menciptakan saudara dan saya, bukan cuma dia berkata, maka dilihat semuanya itu baik. Tetapi apa? Sungguh amat baik. Mengapa? Karena saudara dan saya diciptakan bukan dengan sekedar berfirman. Allah berfirman, apa yang tidak ada samudra menjadi ada. Benda-benda di langit yang tidak ada menjadi ada. Hanya dengan firman-Nya. Tetapi ketika Allah menciptakan saudara dan saya, dia tidak cukup berfirman, tapi dia bekerja memakai tangannya. Dia bekerja pakai media yang ada dengan tangannya. Lalu saudara dan saya dikasih nafas kehidupan. Sehingga tanah itu bergerak. Tulang-tulang kita sebagai wanita bisa bergerak menjadi para penolong. Nah, itu bedanya. Saudara adalah makhluk tertinggi. Makhluk yang diciptakan hampir mirip dengan Allah. Karena dikatakan saudara dan saya diciptakan serupa dengan Allah. Wah, jadi kalau kita kerja asal-asalan, apakah demikian Tuhannya orang Kristen? Bekerja sembarangan. Adakah tata surya dunia dengan segala isinya yang berantakan ketika Tuhan menciptakan? Sehingga bintang bertabrakan dengan bulan, dengan matahari. Kan tidak demikian. Dia bekerja dengan sangat teliti. Dan karena saudara dan saya dikatakan diciptakan serupa dengan gambarnya, hampir mirip. Dalam tanda kutip, saudara dan saya adalah Allah-Allah kecil di dunia ini. Maka kalau kita bekerja, kita harus menghasilkan pekerjaan seperti Allah bekerja menciptakan jagat raya dengan segala isinya selama 5 hari, dan pada hari ke-6 saudara dan saya diciptakan segambar dengan Allah. Ketika kita mengerjakan pekerjaan serampangan, ketika kita bekerja asal-asal saja, ketika kita bekerja melanggar aturan yang ada di perusahaan, maka kita sedang membuat muka Allah, wajah Allah menjadi kotor, menjadi jelek. Kita sedang apa? Mempermalukan Allah kita. Nah, untuk kita bisa menghasilkan pekerjaan tim yang solid, maka setiap pribadi harus menjadi pribadi yang bekerja dengan excellent, bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan punya nilai-nilai, bukan saja nilai aturan dalam perusahaan, tetapi nilai keagamaan menyertai apa yang saudara kerjakan. Maka kalau kita jadi pribadi yang demikian, lalu kita kumpul jadi satu kelompok dalam satu bidang yang dipercayakan, dalam satu divisi yang dipercayakan perusahaan, saya percaya pekerjaan target yang ditetapkan perusahaan tidak susah untuk dicapainya. Bahkan di akhir tahun akan terlihat semua melampaui target yang perusahaan minta.
Mari bekerjalah dengan takut akan Tuhan, bekerjalah dengan menerapkan prinsip-prinsip, dengan taat pada disiplin kerja di lingkungan di mana engkau dan semua teman-teman kekasih ditempatkan di perusahaan ini. Dan hasilnya bukan saja kita senang, karena kalau semua excellent bekerja, mungkin yang harusnya 5 jam cukup 3 jam pekerjaan selesai. Mungkin yang harusnya 3 bulan cukup dalam 3 minggu bisa selesai, dalam 1 bulan bisa selesai. Ya, sehingga sisanya dari yang ditargetkan oleh perusahaan itu adalah benar-benar satu prestasi dalam kerja sama tim, karena ada orang-orang excellent di dalamnya. Nah, saudara, bagian yang terakhir saya mau katakan dalam Kolose 3 ayat 23, target Allah adalah hasil yang sempurna. Karena itu kita diminta bekerja dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jangan pernah merasa rugi untuk bekerja. Kalau perusahaan minta kita lari 5 meter, berlarilah 10 meter. Kalau perusahaan meminta kita bekerja dengan maksimal, bukan saja maksimal, tapi tunjukkan kita lebih daripada maksimal. Maka saudara, saya percaya Tuhan melihat keringatmu, jerih payahmu, kesungguhanmu, dan saudara akan dapat perhatian yang luar biasa dari Tuhan lewat promosi Tuhan ya di perusahaan ini. Percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan saudara. Tuhan melihat, jadikan lingkungan kerja sebagai pelayanan. Ya, engkau bukan bekerja untuk bos, untuk owner, untuk kepala bidang, untuk manajer. Engkau sedang bekerja untuk Tuhan. Ya, berikan senyum kepada siapapun, walaupun keadaannya mungkin tidak menyenangkan, tapi berusahalah membawa damai, suasana surga turun di tempat engkau bekerja. Kalau pagi kita dalam doa Bapa kami mengatakan, jadilah kehendakmu di bumi. Di bumi artinya apa? Di bumi itu ada perusahaan Saga. Ya, jadilah kehendak Tuhan di tempat aku bekerja seperti di surga. Hadirkan suasana surga di tempat engkau bekerja. Dan bekerjalah dengan excellent. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur untuk nasihat firman di sore hari ini. Bagaimana kami bisa kompak satu tim seperti yang kami pelajari minggu lalu. Kalau di dalamnya kami bukan orang-orang yang excellent dalam bekerja. Kami bekerja asal-asal saja. Kami bekerja tidak menerapkan disiplin yang perusahaan tetapkan. Hari ini Tuhan, Engkau mengingatkan kami. Ada prinsip-prinsip yang harus kami tegakkan, yang harus kami lakukan. Apa yang menjadi disiplin kerja di lingkungan perusahaan akan kami terapkan di dalam kami bekerja. Dan kami mau melakukan pekerjaan ini bukan saja untuk perusahaan, tetapi untuk Tuhan dipermuliakan. Mampukan kami ya Roh Kudus menjadi orang-orang yang bekerja dengan excellent. Orang-orang yang bekerja dengan menghadirkan surga di dalam kinerja kami. Dan kami akan melihat penyertaan-Mu. Kami akan lihat apa yang Kau buat mujizat dari setiap beban-beban yang dipercayakan. Target-target yang dipercayakan dalam kehidupan pekerjaan ini. Berkati rumah tangga masing-masing, kehidupan pribadi kami. Engkau melihat segala yang jadi pergumulan kami di luar dunia bekerja. Baik pergumulan rumah tangga, pergumulan secara pribadi. Tuhan, Engkau melihat para sahabat-Mu, orang-orang yang bekerja di perusahaan besar ini. Engkau memberkati dengan kesehatan melimpah, penyertaan keluar masuknya saat berangkat bekerja maupun pulang kembali ke tempat tinggal. Memberkati juga Tuhan para kepala-kepala, pemimpin-pemimpin Saga yang tersebar di Saga Mart, di Saga AB,
Saga dari kota sampai kabupaten. Memberkati Tuhan keluarga owner. Engkau memberkati. Biar kiranya takut akan Tuhan menyertai para pemimpin di perusahaan Saga ini. Sehingga membawa Saga menjadi perusahaan yang menjawab kebutuhan baik di kota maupun di kabupaten. Memberkati juga Tuhan para rekanan-rekanan Saga, bank perbankan yang mendampingi Saga, orang-orang yang bekerja dalam pembangunan fisik beberapa titik yang sedang dibangun di perusahaan ini. Kiranya Engkau menyertai. Dan pada akhirnya kami berdoa untuk kota kami Jayapura. Kami berdoa Tuhan untuk provinsi Papua, tanah Papua. Kami menyerahkan bangsa negara kami Indonesia. Terima kasih Bapak. Saudara-saudara yang kekasih yang sudah belajar bersama di sore hari ini, terimalah berkat yang berasal dari Allah Bapa, berkat yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudusnya, mulai dari sore ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin.